Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan CRPDM HKBP Pemuyang Rek hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup, kita bernyanyi dari buku ini nomor 840 ayat 1. Dia makuarmu sarong maharajaonmu sai sat malomoni roham di banua tongaon songona di banua ginja sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar sian pangako ai hodona punah harajaon dohot habokon rudi hasangapun saleleng leleng Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat doa dengan cara yang lebih sederhana, namun tidak menyederhanakan makna yang sesungguhnya. Berikan kami hari ini makan yang secukupnya. Kata makan adalah sebuah kebutuhan dari orang yang hidup. Tentu ketika berbicara makanan, paling tidak ada dua makna yang ingin ditekankan. Frasa pertama pada hari ini yang dalam bahasa Inggrisnya dituliskan daily, yang dalam bahasa Yunaninya semeron. Kepada kita diingatkan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dia tidak gunakan selama-lamanya, tapi hari ini. Tuhan tidak mengajarkan kita berdoa untuk secara penuh untuk bulan, tahunan, namun hari ini. Daily adalah penekanan bahwa kita membutuhkan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi ini dipertegas dengan kata keterangan secukupnya, yang adalah kebutuhan utama manusia dalam makan. Kata secukupnya di sini fokusnya adalah apa yang diperlukan. Bisa kita katakan, mari jaga hatimu
supaya tidak terjadi keserakahan atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Penulis Matius tahu benar bahwa meminta adalah dalam proses ibadah, di mana ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Karena itulah ketika kita berbicara tentang berdoa yang meminta makan, pastinya mencukupkan hari ini dengan bekerja, dengan mendapatkan, dan juga mampu memberi sebagai bentuk kata cukup yang dari Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, di mana orang Farisi diperhadapkan dengan sebuah gaya hidup bahwa mereka tidak percaya apa yang mereka imani. Kalaupun diidentikan dengan kata percaya, mereka menempatkan percaya itu dengan logika. Apa yang mereka lakukan, dan itu yang akan mereka terima. Satu sisi baik, bahwa apa yang mereka kerjakan mereka akan dapatkan. Jika mereka tidak kerjakan, mereka tidak dapatkan. Namun cara orang berdoa kepada Yesus diperhadapkan dengan kata kecukupan dan pengampunan. Doa ini adalah doa yang berlandaskan sebuah kepasrahan bahwa Allah memberikan berkat dan berkat itu patut disyukuri, dan doa yang sama juga dipanjatkan untuk berbagi kepada orang lain. Pengajaran yang menginginkan agar Allah memberkati dan memulihkan, bahkan memberikan terbaik menurut ukuran kita terjebak dalam sebuah ajaran yang tidak sehat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk makan yang sebenarnya adalah untuk hidup, bukan sebaliknya. Orang makan adalah tujuan hidup. Yang benar, Allah menginginkan kita makan untuk hidup. Amang-inang yang terkasih, doa Bapa kami mengingatkan kita jauh lebih dalam ada pengampunan. Ketika kita tersesat dan terjebak dalam sebuah komunikasi yang mengarahkan seseorang untuk memanipulatif hidup orang lain, mengambil hak orang lain, disinilah penekanannya bahwa mungkin orang itu tidak akan mengampuni. Karena itu undangannya, mari menjadi orang yang mengenal pengampunan Allah dan tidak menahan berkat yang Tuhan berikan untuk digunakan sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Amang-inang yang terkasih, pada akhirnya saya ingin mengatakan, ada sebuah kerinduan terbesar dari firman Tuhan ketika kita mengajak berbicara tentang yang terutama dalam hidup. Yang terutama dalam mengerjakan apa yang baik adalah benar-benar hidup dalam pengorbanan sejati. Ada suatu kekhawatiran ketika kita tidak diberi makan. Kekhawatiran ini dalam bahasa Yunani dikatakan merimnao, yang artinya membagi pikiran. Karena kekhawatiran yang berlebihan, ia mampu mengerjakan apa yang dia mampu kerjakan dan mendapatkan makan. Namun dia melupakan bahwa makanan yang boleh dimakan adalah bagian dari berkat Tuhan. Jika Tuhan hari ini memberimu makanan, kesehatan, dan semangat, percayalah, Tuhan juga menginginkan yang baik, dan Ia akan mengirimkan makanan untuk setiap orang. Jangan khawatirkan hidupmu, cukupkan hidupmu, dan utamakan bahwa Tuhan memberikan makanan firman, makanan rohani yang dicukupkan untuk kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat itu kita juga akan ditambahkan
sesuatu yang baik. Mari menjadi orang yang bersyukur dengan mencukupkan hari ini. Dan lihatlah sekelilingmu adalah orang yang sama yang diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan percayalah, apapun yang kamu kerjakan, jika itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Karena kita percaya firman-Nya adalah firman yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan. Kami membutuhkan makan dan Tuhan telah mencukupkan. Untuk itu biarlah firman yang kami dengar memantapkan langkah kami bahwa kami percaya Tuhan adalah Allah yang peduli. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.